Oke, kita lanjut nomor 21. Masih membicarakan dimensi 3, tapi jarak titik ke bidang gitu ya. Yang ditanyakan jarak E ke bidang BDHF. Oke, jadi kita lihat dulu jarak E ke bidang BDHF itu sama dengan ET ya. Oke, sama dengan ET. gitu ya. Nah, ET bisa kita cari melalui setengah EG ya. Nah, lalu EG itu apa? EG adalah bidang diagonal. Diagonal atau diagonal bidang gitu ya. Sama saja lah ya. Oke. Nah, EG diagonal bidang. Kemudian kalau kalian masih ingat ya, saya pernah memberikan cara cepat sih ya. Jadi misal ada segitiga, sini 3, sini 3, maka diagonal bidangnya adalah 3 akar 2. Ya, contoh lain, misal di sini adalah 10, sini 10, berarti sini 10 akar 2. Oke, kalau di soal berarti kan ini 18, ini 18 ya. Ini EF, ini FG gitu ya. Maka di sini adalah 18 akar 2. Yaudah, gampang sekali ya. Berarti ET setengah dikali 18 akar 2. Coret-coret, hasilnya adalah 9 akar 2. Oke, ya. Jadi jawabannya adalah 9 akar 2. Lanjut ya. Nomor 22. Jadi nomor 22 ini min ya, rata-rata. Oke, kalau soal min ya, maka tabel. Oke, saya buat tabel lagi saja ya. Oke, saya buat tabel lagi. Interval. Oke. Kemudian F, I. Kemudian ada yang namanya XI. Ya. Kemudian ada yang namanya FI kali XI ya. Ya. Interval 60, 64, 65, 69, 70, 74, kemudian 75, 79, kemudian 80, 84. Oke, frekuensinya ya atau FI ya sama saja 3, 8, 10, 12, 7. Kemudian XI adalah nilai tengah. Nilai tengah dari interval ya. Jadi misal saya ambil nilai tengah dari 60, 64, berarti XI-nya ya setengah 64 tambah 60 ya. Berarti setengah kali 124 adalah 60 berapa? 2 ya. Nah, ini 62 ya. Kebetulan sudah saya cari ya. Sini saya cari setengah dari 65 sama 69 itu 67 ya. Nah, ini kalau sudah ketemu seperti ini, tinggal kita tambahkan saja. 67 62 kan selisihnya 5. Ya, berarti kita tambahkan 5. 67 tambah 5 berarti berapa? 72. 72 tambah 5 lagi 77. 77 tambah 5 adalah 82. Oke, begitu ya cara cepatnya. Kemudian ini kita kalikan antara FI dengan XI. 3 kali 62 186. Kemudian 8 kali 67 536. 10 kali 72 720. 12 kali 77 adalah 924. 7 kali 82 adalah 574. Oke,
ya. Kemudian rumus dari min ya. Rumus dari min itu sama dengan sigma Fi kali Xi bagi sigma Fi ya. Sigma itu artinya penjumlahan ya. Jadi contoh ini ya. Sigma Fi-nya berapa? Artinya penjumlahan dari ini semua Fi. 3 tambah 8 tambah 10 tambah 12 tambah 7 ketemunya adalah 40. Oke, jadi ini adalah sigma Fi. Nah, penjumlahan dari Fi lah, gampangnya gitu. Kemudian yang ini ya, sigma Fi kali Xi berarti sama dengan ini kita jumlahkan semua. Hasilnya adalah 2940. Oke. Dua data ini yang akan kita gunakan. Oke ya. Oke, bentar, ada kesalahan teknis. Jadi dua data ini yang akan kita gunakan. Bentar. Jadi sigma Fi sama dengan 40 ya. Oke. Lah kok lama tuh. Bentar. Oke ya. Intinya gitulah ya. Jadi dua data itu. Nah, ini sama ini. Ya. Mau saya stabilo kok nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Nah, tinggal kita masukkan ke rumusnya, berarti 2940 dibagi 40. Ya, ketemunya adalah 73,5. Oke. Jadi ingat-ingat biasanya soal min hanya seperti ini. Tinggal kita tambahkan dua tabel berikutnya, yaitu nilai tengah dan perkalian antara Fi dan nilai tengahnya, Fi kali Xi. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Nomor 23. Modus ya, modus itu tidak perlu tambah ini ya, tabel ya, tidak perlu tambah kolom begitu. Tinggal kalau modus kan berarti data terbanyak ya. Modus itu adalah data terbanyak. Oke, sambil diingat-ingat, modus adalah data terbanyak. Lalu data terbanyak dari ini, data ini yang mana? Oke, berarti yang ini ya. Data terbanyaknya kan berarti 15 ini ya. Oke, berarti ini nih. Nah. Oke, kemudian kita udah tahu data terbanyaknya, kemudian tinggal kita masukkan ke rumus ya. Rumusnya berarti modus itu L plus P dikali D1 plus D2. Nah, D1 itu selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. D2 itu selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi setelahnya. Oke. Berarti kita cari satu-satu lah ya. L itu berarti tepi bawah. Nah, L itu tepi bawah dari kelas modus. Berarti 31 dikurangi 0,5. Berarti 30,5. Ya, kemudian P adalah panjang kelas ya. Kita ambil satu saja, misal di kelas modusnya atau di atas atau di 2630 sama saja. Kita ambil yang paling atas deh ya. Kita hitung dengan jari. 21, 22, 23, 24, 25. Berarti panjang kelasnya ada 5. Oke, kemudian D1 itu selisih antara ini 15 ya. Kelas modusnya dikurangi 5.
dengan frekuensi sebelumnya, berarti sama dengan 10. Kemudian D2 itu selisih antara kelas modusnya dikurangi frekuensi kelas sesudahnya, berarti 15 dikurangi 8, 7. Nah, tinggal kita masukkan, berarti 30,5 plus 5 dikali 10 ya, 10 plus 7. Oke. Kemudian tinggal kita cari 30,5 plus 50 per 17. Nah, berarti 30,5 ini ya, plus 2,94. Ketemunya adalah 33,44. Oke. Jadi kalau modus tidak perlu tambah tabel ya. Ingat-ingat. Oke, kemudian dicari kelas modusnya, kemudian disusun pakai rumus. Oke, lanjut ya. Nomor 24 ya. 24 tidak berupa tabel tapi berupa histogram seperti ini ya. Untuk mencari median. Nah, ini gimana? Kita buat tabel dulu lah ya, biar gampang. Nanti interval ya, kemudian frekuensi seperti biasa ya. Interval, frekuensi, kemudian apa lagi ya? FK ya, frekuensi kumulatif. Nah, oke. Interval ya, jadi interval bisa ditentukan bukan ini ya. Jadi yang kelas bawahnya ditambah tepi bawah ya. Jadi saya tuliskan di sini ya. Intervalnya bisa dicari dari 39,5 ditambah 0,5, 40 ya. Kemudian kelas atasnya dikurangi 0,5, maka hasilnya adalah 49. Ini bisa dibuat panjang kelas ya. Oke, pun sama, yang kedua berarti 49,5 ditambah 0,5, hasilnya adalah 50 ya. 50 sampai 59 ya. Oke, polanya udah ketemu nih. Berarti sini 60, sini 69, sini 70, sini 79, sini apa? Maaf, bentar. Oke, bentar ya. Ada kesalahan teknis. Oke, lanjutkan saja. Oke. Bentar. Oke. Nah, ya ujuk-ujuk keluar. Apa-apa. Kita lanjut saja. Berarti 80,9 gini ya. Nah, frekuensinya tinggal kita susun. Ini 5, 4, 5, 10, 6. Kemudian frekuensi kumulatif. Jadi kita jumlahkan. Ini pertama kita ambil dulu 5 ya. Kemudian 5 tambah 4, 9. 9 tambah 5 adalah 14. 14 tambah 10 adalah 24. 24 tambah 6, 30. Jadi gitu ya. Ditulis tapi dijumlah ke bawah. Oke. Dari sini mediannya ya. Median itu adalah nilai tengah ya. Datanya kan 30 nih. Datanya 30 kita tahu. Kemudian datanya 30, kemudian nilai tengahnya berarti setengah kali 30 ya. 15. Oke. Nah, ini 15 ada di mana?
15 itu ada di sini ya. Frekuensi 15 ada di sini. Oke, ini kan 14, baru 14. Nah, 15 kebetulan di sini. Oke ya. Kemudian tinggal kita susun ke rumusnya saja. Ya. Tinggal kita susun ke rumusnya, berarti median itu sama dengan L plus P. Nah, ini yang membedakan N per 2 dikurangi FK per FM. Frekuensi mediannya. Ya, berarti L-nya, nah, L-nya ini 70, ya, dikurangi 0,5, berarti 69,5. Plus, ya, panjang kelas 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Oke, 10 jari ya. Kemudian N per 2-nya udah ketemu nih ya, 15. Min, nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas median ya. FK sebelum kelas median. Nah, ini biasanya luput ini ya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median kan ini 24. Sebelumnya berarti 14. Dibagi frekuensi mediannya 10. Oke, ini coret habis, berarti 69,5 ditambah 1. Hasilnya adalah 70,5. Oke. Begitu ya. Lanjut, nomor 25. Dua keluarga, masing-masing terdiri dari 2 orang dan 3 orang. Ya, ingin foto bersama. Banyak posisi foto yang berbeda ya, kayak berbeda loh ya, dengan anggota keluarga yang sama, selalu berdampingan. Oke. Kita pecah dulu. Ini pakai permutasi dengan unsur berbeda. Keluarga 1 ya, keluarga 1. Keluarga 1 si A dan si B misalnya. Nah, si A si B kan bisa pindah posisi ya. Ini AB, BA misalnya. Atau bisa kita cari dengan 2 faktorial. Sama dengan 2. Oke, keluarga 2. Keluarga 2. CDE. Nah, CDE bisa dipindah-pindah ya. E-nya bisa di sini. Ya, E-nya atau E-nya juga bisa di tengah. Gitu. Kita cari dengan 3 faktorial. Berarti 3 kali 2 kali 1. 6. Ya, ini 2 kali 1 ya. 2 gini ya. Nah, kemudian ini anggota keluarga yang sama selalu berdampingan. Ya, jadi keluarga 1 ya, keluarga 2. Ya, ini berdampingan terus ya, nggak bisa misah. Berarti kita bisa cari dengan menggunakan 2 faktorial. Ya, 2 faktorial itu sama dengan 2 dikali 1, 2. Ya, jadi keluarga 1 ini ya AB gitu ya, hanya AB gitu ya. Keluarga 2 C, D, E. Udah. Bisa kita cari dengan 2 faktorial, ketemunya 2. Nah, setelah itu tinggal kita gunakan aturan perkalian ya. Jadi aturan perkalian makanya tinggal kita kalikan saja 2 dikali 6 dikali 2 24. Oke ya, jawabannya sama 24. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya.